Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan, AFC telah memutuskan bahwa laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap digelar di Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Bahrain pada 28 Maret 2024. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain sempat mengajukan permintaan pada AFC agar pertandingan digelar di tempat yang netral. Hal ini lantaran para pemain Bahrain, pelatih, dan ofisial mendapatkan ancaman di media sosial buntut laga di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober lalu. Permintaan itu sempat menimbulkan kekhawatiran pencinta sepak bola nasional. Pasalnya, Timnas Indonesia membutuhkan dukungan maksimal demi meraih kemenangan dan menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan keraguan itu akhirnya terjawabkan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan bahwa laga tersebut akan tetap berlangsung di Indonesia. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, kata Erick Thohir di Jakarta, Kamis malam, 19 Desember 2024. Sebelumnya, PSSI dan pemerintah Indonesia sudah berkali-kali mengeluarkan pernyataan dan jaminan keamanan untuk Bahrain. Kepastian ini tentu menjadi kabar baik bagi pasukan Shin Tae-yong. Apalagi, persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memanas karena ada 4 tim yang mengoleksi 6 poin, termasuk Indonesia dan Bahrain. Skuad Garuda saat ini berada di peringkat ketiga dan unggul selisih gol dari Bahrain yang berada di peringkat kelima. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lantaran masih ada 4 laga tersisa. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai Erick Thohir kenalkan pemain naturalisasi baru, sehingga membuat lini tengah Timnas Indonesia semakin kokoh. Langkah PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Salah satu upaya terkini adalah mengenalkan gelandang bertahan anyar, David Hanko, yang diharapkan dapat memperkuat lini tengah skuad Garuda. Berikut ini adalah pembahasan mengenai Erick Thohir kenalkan pemain naturalisasi baru, sehingga membuat lini tengah Timnas Indonesia semakin kokoh. David Hanko, pemain keturunan Indonesia Belanda, memiliki kemampuan luar biasa sebagai gelandang bertahan. Statistiknya di Feyenoord Rotterdam pada musim ini menunjukkan performa solid, termasuk 16 kali menang duel 1-1 dan 13 tackle sempurna dalam laga melawan FC Emmen. Pemain berusia 28 tahun tersebut juga memiliki fleksibilitas bermain karena mampu dipasang sebagai bek tengah jika diperlukan. PSSI memandang posisi gelandang bertahan sebagai kunci dalam memutus serangan balik lawan. David Hanko dinilai sebagai pemain yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut berkat pengalamannya di level klub Eropa yang kompetitif. David Hanko mengirimkan sinyal positif terkait keinginannya membela Timnas Indonesia. Kekecewaannya terhadap pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, yang tidak pernah memanggilnya, membuka peluang besar bagi PSSI untuk merekrutnya melalui proses naturalisasi. Kabar tersebut semakin menguat setelah David Hanko memamerkan foto bersama keluarganya di Indonesia, yang mana hal tersebut memberikan isyarat kuat untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dampak kehadiran Hanko bagi Timnas Indonesia. Kehadiran David Hanko dipastikan akan membuat lini tengah Timnas Indonesia semakin solid, terutama saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skill individu David Hanko, ditambah dengan pengalaman bermain di klub besar seperti Feyenoord, akan menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. Selain itu, fleksibilitas posisinya semakin memberikan opsi taktik yang lebih luas bagi pelatih Shin Tae-yong. Persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia. Dengan tambahan pemain seperti David Hanko,
peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia semakin terbuka. Saat ini, timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua klasemen di grup C. Langkah cepat Erick Thohir untuk memperkuat skuad menjadi bukti nyata ambisi timnas Indonesia untuk mencatat sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Timnas Indonesia kini semakin siap menghadapi Bahrain dengan lini tengah yang sulit ditembus. Kehadiran pemain berkualitas seperti David Hanko diyakini akan menjadi pembeda dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia. Saatnya skuad Garuda terbang lebih tinggi. Itulah tadi penjelasan mengenai Erick Thohir kenalkan pemain naturalisasi baru, sehingga membuat lini tengah timnas Indonesia semakin kokoh. Semoga bermanfaat, terima kasih. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan, proses naturalisasi striker FC Utrecht, Ula Romeni, masih memerlukan sejumlah dokumen sebelum dapat diajukan secara resmi. Hingga saat ini, Menpora, Dito Aryo Tejo, belum menerima pengajuan resmi dari PSSI terkait naturalisasi Ula Romeni. Selain Romeni, PSSI juga berencana menaturalisasi 2 pemain keturunan lainnya untuk timnas U20, yakni Tim Gepens dan Dion Marks. Ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Saat ini, DPR sedang masa reses. Selain itu, ada 2 pemain lainnya juga, kata Arya. Reses DPR yang berlangsung dari 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025 menjadi salah satu kendala dalam percepatan proses naturalisasi ini. Reses adalah masa di mana anggota DPR melakukan kunjungan ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami memang agak terlambat sehingga proses ini sekarang masih berjalan. Karena DPR sedang reses, kami harus menunggu mereka kembali aktif, jelas Arya. Kendati demikian, Arya optimistis Ula Romeni dapat memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Australia pada 20 Maret 2025. Laga tersebut merupakan bagian dari matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Sydney. Harapan kami, Ula bisa bermain melawan Australia. Prosesnya tidak jauh berbeda dengan 2 pemain lainnya. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya, tegas Arya.